Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman MATLAB. Ya, MATLAB ini adalah sebuah tools yang cocok untuk dipakai sebagai alat komputasi yang melibatkan penggunaan matriks dan vektor. MATLAB ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal, terutama untuk yang berkaitan dengan komputasi ya. Jadi sangat cocok untuk fuzzy, terus jaringan syaraf tiruan maupun data mining juga. Jadi kita akan mencoba untuk mengeksplor MATLAB ini, dasar-dasar pemrogramannya dari awal sampai kita dapat membangun sebuah aplikasi jaringan syaraf tiruan nantinya. Di dalam MATLAB ini terdapat toolbox yang dapat memudahkan untuk perhitungan matriks maupun vektor. Sebagai contoh, MATLAB dapat dengan mudah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear, program linear yang simpel hingga sistem yang kompleks seperti time series maupun pengolahan citra. Oke, banyak model jaringan syaraf tiruan yang dapat menggunakan manipulasi matriks dan vektor ya. Jadi MATLAB ini merupakan perangkat lunak yang cocok untuk dipakai selain aplikasi atau software R ya. Jadi di dalam MATLAB ini menyediakan berbagai macam fungsi khusus untuk menyelesaikan model jaringan syaraf tiruan, sehingga user ini nanti tinggal memasukkan vektor input, target, model, dan parameter yang diinginkan. Oke, jadi ketika membuka MATLAB pertama kalinya ini saya menggunakan MATLAB R2013A. Ada software MATLAB yang terbaru ya, jadi sampai kalau tidak salah R2020. Hanya saja fungsi yang ada di dalam R2013A ini tidak banyak berubah dengan R2020. Untuk software yang terbaru yang R2020 itu sekitar 20 GB, sedangkan R2013A ini sekitar 6 GB. Ketika pertama kali membuka MATLAB, ini akan muncul beberapa bagian seperti ini. Ya, ini current folder atau workspace kita. Lalu di bagian sini ini adalah atribut atau variabel ya, variabel bagian workspace kita. Terus di sini ini adalah history sintak yang kita masukkan, sedangkan di bagian tengah ini adalah command window atau jendela perintah ya. Kita memasukkan perintah melalui ini. Jadi ada dua cara, yang pertama memasukkan perintah masuk di bagian command window ini, ataupun yang kedua menggunakan file nantinya. Kita membuat sebuah file yang bertipe M. Contohnya seperti ini ya, toolbox.m. Jika ingin mengurangi atau menambah tampilan, nanti bisa masuk ke bagian layout di sini, tinggal diklik saja mana yang mau ditampilkan maupun mana yang tidak mau ditampilkan. Untuk memulai kita bisa dengan mudah misal membuat variabel A, kita isi dengan 5 seperti ini ya, nanti akan muncul bahwasanya A sama dengan 5. Jika tulisannya kurang besar, kalian bisa mengubahnya melalui preference, lalu tinggal diubah di bagian font ya, bagian font, lalu custom, masuk mana yang akan kalian ubah. Misal ini di bagian command window, maka masuk ke bagian command window, lalu customnya diubah saja. Jadi semisal 2 ya 40 ya, kita ubah. Nah, maka akan berubah seperti ini. Ini untuk membuat sebuah variabel A yang isinya 5, sehingga di sini di bagian variabel akan langsung muncul A sama dengan 5. Ketika kita mau membuat sebuah vektor, sebagai contoh semisal B saya isi dengan kita awal dengan kurung siku ya, 3, 4, 5. Untuk nilai yang satu dengan nilai yang berikutnya tinggal tambahkan spasi lalu ditutup dengan kurung siku. Kalau seperti ini ketika kita enter, hasilnya akan langsung menjadi B, isinya adalah vektor 3, 4, 5 ya. Jika kita ingin turun ke bawah ya, tinggal dibikin dengan titik koma. Jadi C saya isi dengan kurung siku awal 3, titik koma, lalu 4, titik koma, lalu 5. Kita akhiri dengan kurung siku. Ketika saya enter, maka hasilnya menjadi 3, 4, 5 vektor satu kolom ya, 3, 4, 5. Ketika kita mau membuat sebuah matriks, itu tinggal membuat semisal contohnya seperti ini, D saya isi dengan 3, 4, 5, lalu 7, 6, 4, lalu saya buat lagi semisal 8,
spasi 5 spasi 9, lalu contoh lagi 6 spasi 4 spasi 7 kurung siku. Ketika saya enter hasilnya akan jadi seperti ini ya, D sama dengan 3786 46 54 54 97. Ketika kita ingin mengetahui sebuah fungsi, kita dapat menggunakan help. Caranya dengan mengetikkan help spasi keyword yang kita inginkan. Misal saya ingin mencari sebuah fungsi yang namanya once, ya. Tinggal help spasi once lalu kita enter saja, nanti akan muncul dokumennya. Nah, ini dokumentasi untuk once ya, tinggal dibaca, sudah diberikan secara lengkap maupun kita bisa mengkliknya. Atau kita bisa juga masuk ke bagian help di bagian sini ya, fitur help, lalu masuk ke bagian documentation, lalu ketikkan keyword yang kita inginkan. Seperti contoh tadi once gitu ya, kita search, maka di sini akan muncul ini. Nah, once segala macamnya, tinggal kita masuk ke dokumentasinya saja. Bagian dokumentasi ini sudah disebutkan cara penggunaan once maupun fitur dan fungsi yang ada di sana. Ya, jadi apabila kalian membutuhkan informasi atau membutuhkan sintaks maupun format dari sebuah fungsi, kalian dapat menggunakan fungsi help yang ada di dalam MATLAB. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tadi matriks sudah ya, matriks di bagian awal seperti ini ya. Bagaimana kalau matriksnya tidak lengkap ya? Contohnya semisal 3 spasi 4 spasi 5 mohon maaf. Ini semisal ya. Saya isi dengan yang baris pertama 3 4 5, tapi baris kedua hanya 5 dan 6 ya. Jadi harusnya kan baris keduanya 3 angka ya, tapi ini kita hanya membuat 2 angka. Jika di enter maka akan muncul error gitu ya. Ya, error using varchar. Dimension of matrix being concatenated ya, not consistent. Karena apa? Karena di baris pertama dia punya 3 value, sedangkan di baris kedua dia hanya punya 2 value, sehingga ini tidak akan dibuat. Makanya di sini di bagian workspace pun juga tidak akan terbuat seperti itu. Setelah itu untuk membuat matriks ini ada beberapa tipe ya. Jadi ada matriks umum yang kita buat seperti ini ya, diinputkan oleh user. Ada juga matriks khusus ya. Matriks khusus ini sudah disediakan fiturnya oleh MATLAB. Sebagai contoh, yang pertama adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks butir sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya itu sama dengan 0 ya. Jadi elemen-elemen matriks diagonal sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah vektor. Sebagai contoh, semisal saya ingin membuat matriks diagonal yang isinya adalah 3, 4, dan 5, maka saya semisal buat V sama dengan saya buat vektor dulu 2, tadi 3 4 5, 3 spasi 3 spasi 4 spasi 5 seperti ini ya. Lalu jika kalian menggunakan titik koma, itu artinya ini tidak akan ditampilkan ya. Jadi variabel yang kalian masukkan atau value yang kalian masukkan tidak akan ditampilkan. Nah, lalu saya membuat semisal V besar ya. Nah, ini agak sedikit berbeda ya antara V kecil maupun V besar. Jadi di dalam MATLAB itu case sensitif, variabel dengan huruf kecil maupun dengan huruf besar dibedakan. Semisal V sama dengan diag. Diag ini adalah kata kunci untuk membuat sebuah variabel diagonal ya. Membuat matriks diagonal, tinggal diag nama variabelnya V gitu ya, V kecil tadi. Maka ketika saya enter hasilnya menjadi matriks diagonal 3, 4, dan 5. Kita bisa juga membuat matriks diagonal semisal V1 saya isi dengan diag lalu kurung buka kurung tutup ya. Di dalam sininya kita langsung membuat matriksnya, contohnya 5 spasi 6 spasi 7. Sehingga ketika saya enter seperti ini hasilnya akan sama ya, membuat sebuah matriks diagonal yang isi value diagonal utamanya adalah 5, 6, dan 7. Itu adalah matriks khusus yang pertama. Yang kedua adalah matriks identitas ya. Matriks identitas ini adalah matriks yang diagonal semua elemen diagonalnya itu adalah 1.
Jadi perintah yang digunakan itu menggunakan sebuah fungsi function yang namanya EYE ya, mata ya. Contohnya semisal I saya isi dengan EYE, tinggal diisi saja ordonya berapa, mau dibuat semisal 4 kali 4, 5 kali 5 ya. Jika 5 kali 5 tinggal ditulis 5 saja seperti ini, 6 kali 6 tinggal ditulis 6 saja. Maka ketika saya enter hasilnya menjadi matriks identitas 11111 sebanyak 6 kali 6. Itu adalah matriks khusus yang kedua. Selanjutnya kita dapat membuat matriks random ya. Jadi untuk beberapa keperluan kadangkala diinginkan suatu matriks yang elemennya diambil secara acak ya. Dalam MATLAB bilangan acak yang digunakan ini dari 0 sampai 1 ya. Kita dapat menggunakan perintah rand ya, atau random gitu ya. Jadi contohnya semisal saya buat R, saya isi dengan rand, ukuran ordonya mau berapa, misal 3,4, maka ketika saya enter hasilnya menjadi seperti ini, 0,8, 0,9 dan seterusnya ya. Jika kita ingin semisal membuat sebuah ukuran nilai random dari 0 sampai 100 gitu ya, bukan 0 sampai 1, tinggal randomnya dikalikan 1 saja ya, contohnya dikalikan 100 saja ya. Contohnya R1 saya isi dengan ini 100 dikalikan random 3,4. Tapi ketika dikalikan 100 ini nanti hasilnya contohnya misalnya ini 81,47, 90,58, 12,70. Nah, ini harus kita bulatkan ya. Untuk membulatkan itu bisa menggunakan fungsi yang namanya round ya. ROUND ya. Functionnya seperti ini bentuknya. Nah, di dalam tengah-tengah antara kurung buka dengan kurung tutup ini tinggal diisikan dengan tadi 100 dikalikan random 3,4 ya. Hasilnya nanti jika di enter menjadi seperti ini ya, random dari 0 sampai 100. Oke, itu matriks khusus yang berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke matriks 0 ya. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Untuk membuat matriks 0 kita dapat menggunakan zeros ya. Semisal saya buat variabel O sama dengan zeros mau berapa ukurannya, 3,5 gitu ya, maka tinggal kita enter seperti ini, maka kita akan menghasilkan sebuah matriks ukuran 3 kali 5 yang isinya semuanya adalah 0 ya. Kalau kita mau membuat menuliskan sintaks yang terakhir kita tuliskan, itu tinggal ketik tanda panah ke atas gitu ya. Nah, ini nanti akan langsung masuk ke sintaks-sintaks yang sudah kita tulis sebelumnya ya. Seperti itu cara cepatnya. Terus jika misalnya kita mau melihat formatnya ya, seperti ini zeros gitu, tinggal dikasih klik tombol tab, nanti akan muncul tuh. Contohnya di sini ada function zeros, zero strikes option sama zeros x. Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah matriks 1 ya, atau matriks satuan ini. Matriks satuan ini mirip dengan matriks 0 tapi dengan semua elemennya 1. Caranya tadi sudah kita tuliskan yang namanya function once ya. Perintahnya semisal once itu apa ya? Variabelnya O1 gitu ya contohnya. O1 sama dengan once misal 4,3 gitu ya ukurannya ya. Tinggal kita klik enter seperti ini, maka kita akan buat sebuah matriks 4 kali 3 yang ordonya 4 kali 3 yang semuanya isinya adalah 1. Selanjutnya kita dapat membuat matriks Pascal ya. Matriks segitiga Pascal adalah matriks yang berisi koefisien segitiga Pascal. Pascal itu seperti apa? Saya ambil kan contoh seperti ini. Jadi semisal saya tulis P, saya isi dengan Pascal 5 ya. 5 ini itu kita akan membuat sebuah matriks bujur sangkar 5 kali 5 ya, dimana ketika saya enter hasilnya yang sebelah pertama, baris pertama ini isinya adalah 1 1 1 1 1 semua,
baris kolom pertama ini juga sama 1 1 1 1 semua. Sedangkan isi berikutnya ini adalah hasil penjumlahan dari segitiganya. Garis miring yang di sini. Jadi contohnya di sini 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 2 ditambahkan 1 hasilnya ada di sini 3 ya. Terus contohnya di sini 6 itu adalah hasil penjumlahan dari 3 ditambahkan dengan 3 atau 4 ditambahkan 6 hasilnya ada di bagian sini 10. 10 tambah 10 sama dengan 20 ya. 20 tambah 15 di sini sama dengan 35 dan seterusnya. Jika kita ingin membuat yang lebih besar misal P1 langsung saja ya. P1 sama dengan Pascal 10 nanti hasil wah saking panjangnya ini saking panjangnya jadi membuat seperti ini ya, kolom 1 sampai kolom 10 ya. Ini kolom 1 sampai kolom 3, kolom 4 sampai kolom 6, kolom 7 sampai 9 dan kolom 10 ya. Itu adalah contoh matriks khusus ya. Kalau selain matriks kita dapat juga membuat vektor. Sebenarnya vektor itu matriks khusus juga, yaitu matriks yang barisnya hanya satu atau kolomnya hanya satu. Contohnya tadi sudah kita berikan ya, misal X sama dengan 3, 2, 4. Nah ini sebenarnya adalah sebuah matriks 1 kali 3 sebenarnya sama saja. Atau X1 sama dengan 0 spasi 9 spasi 7. Nah ini adalah, oh maaf salah, ini kurang sama dengan ini. Maka ini adalah matriks 3 kali 1 seperti itu. Jadi sebenarnya cara pembuatan matriks dengan vektor itu sama saja. Selanjutnya adalah mengenai operasi skalar ya. Jadi kita dapat membuat pengoperasian tambah, kali, minus, bagi, pangkat dan lain sebagainya dengan menggunakan MATLAB ini. Sebagai contoh, misal tadi kita mau menuliskan X tadi isinya apa tadi? Nah, kita enter saja ya 3, 2, 4 nih. Jadi kalau saya membuat X2, saya isi dengan X dikalikan dengan 3, hasilnya nanti akan langsung muncul 9, 6, 12. Ini sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam variabel juga boleh ya. Kalau masukkan dalam variabel nanti semua variabelnya tersimpan di bagian variabel workspace ini ya. Kita bisa juga membuat contohnya tadi apa? O atau P ya. Misal P dikalikan dengan 3 gitu. Nah ini nanti langsung muncul seperti ini. Kalau mau dibuat perpangkatan sebenarnya tinggal kasih tanda topi gini ya, 3 pangkat 5, maka nanti akan langsung muncul hasilnya 243 ya. Selanjutnya kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan maupun perkalian matriks ya, dot matriks itu bisa juga. Contohnya semisal yang sama kita buat Z ya, variabel Z1 saya isi dengan 3, 4, 5 lalu 5, 7, 8 ya. Ini berarti Z1 itu matriks 2 kali 3 ya. Lalu Z2 saya isi dengan 6, 8, 9 lalu 7 spasi 5 spasi 4. Nah seperti ini saya enterkan. Misal saya buat Z3 saya isi dengan Z1 plus Z2, hasilnya menjadi seperti ini ya. Sama seperti konsep penjumlahan, perkalian, pembagian maupun perpangkatan yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Setelah itu contohnya semisal Z4 saya isi dengan Z1 dikalikan dengan Z2. Nah hasilnya apa? Hasilnya error. Kenapa error? Karena ini ya ordonya ya, yang satu ordonya adalah Z1 ordonya adalah 2 dikali 3, Z2 juga 2 dikali 3. Jadi kalau 2 kali 3 dikalikan dengan 2 kali 3 pasti tidak bisa ya.
Yang bisa adalah 2 kali 3 dikalikan dengan semisal 3 kali 2, nanti ordonya jadi 2 kali 1. Sebagai contoh semisal tadi yang ada X ya, ini ada X1 seperti ini, X-nya ini. Nah, ini kalau kita buat X1 dikalikan dengan X, nah hasilnya jadi 3 kali 3 ya, karena apa? Karena 1 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 1. 3 kali 1 dikalikan dengan 1 kali 3, jadinya 3 kali 3. Kalau X dikalikan dengan X1 hasilnya 1 error ya, inner matrix dimension ya, sama kayak tadi ya, sama kayak apa namanya ukurannya tadi yang berbeda. Oke, selanjutnya konsep yang lain sama ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita dapat mencoba untuk manipulasi matriks ya. Manipulasi matriks yang pertama itu contohnya transpose. Transpose sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu mengubah baris dan kolom dari sebuah matriks ya. Untuk membuat sebuah transpose itu sangat mudah. Contohnya ini X1, ini hasilnya seperti ini. Untuk transpose harusnya contohnya yang kita ambil contoh yang bujur sangkar saja ya. Yang bujur sangkar tadi, kalau saya bikin yang baru saja ya. Untuk T saya isi dengan 567, lalu 789, lalu 464 ya. Maaf, kurung siku ya. Nah, ini T-nya seperti ini. Kalau kita mau membuat T transpose ya, tinggal kasih T lalu tanda petik di atasnya seperti ini ya. Ini akan langsung membuat menjadi sebuah matriks transpose. Contohnya seperti ini, 5 ya, 5 tetap di tempatnya 5, 7 akan pindah ke 6, 6 akan pindah ke 7 ya, seperti ini. Lalu 4 akan pindah ke 7, 7 akan pindah ke 4, 8 masih tetap, 4 masih tetap di sini ya. 9 dengan 6 akan berpindah urutannya, letaknya ya, letaknya akan berpindah. Itu untuk membuat matriks transpose. Terus untuk mengetahui ordo dari sebuah matriks, kita tinggal menuliskan kata keyword size ya, ini function juga, size dari sebuah matriks. Matriksnya contohnya P gitu ya. Maka di sini akan terlihat bahwa 5 berarti maksudnya apa? 5 baris dikalikan dengan 5 kolom ya, 5 kali 5. Misal size P1 maka hasilnya 10 kali 10 dan seterusnya. Itu untuk mencari sebuah ordo dari sebuah matriks ya. Selanjutnya adalah inverse ya. Inverse ini adalah sebuah matriks bujur sangkar, di mana semisal kita punya sebuah matriks A gitu ya, maka A inverse itu adalah sebuah matriks yang dimana ketika A didotkan dengan A inverse, hasilnya adalah matriks identitas. Sebagai contoh, semisal tadi kita punya matriks T gitu ya. Nah, ini kan matriks T-nya. Kalau kita ingin mencari matriks inverse dari T, itu kita tinggal menggunakan semisal TINV ya. Saya isi dengan inverse dari matriks T. Ya, maka TINV ini hasilnya adalah min 2,75 dan seterusnya. Nah, ini matriks T ini 567 dan seterusnya ini jika dikalikan dengan T inverse, hasilnya adalah matriks identitas atau matriks yang semua diagonalnya adalah 1. Selanjutnya adalah jika kita ingin menjumlahkan matriks elemen diagonal ya. Kalau kita mau menjumlahkan elemen diagonal, kita dapat menggunakan fungsi yang namanya trace ya. Contohnya semisal K saya isi dengan trace dari matriks T tadi ya. Maka ketika saya enter, hasilnya jadi 17. 17 ini 5 ditambah 8 sama dengan 13, tambah 4 sama dengan 17. Nah, ini adalah cara untuk menjumlahkan diagonal utamanya ya. Itu menggunakan fungsi trace. Selanjutnya, jika kita ingin menjumlahkan elemen-elemen di dalam matriks ya,
Misalkan contohnya mau menjumlahkan yang barisnya saja atau per baris atau per kolom ya, itu bisa menggunakan fungsi yang namanya sum, SUM gitu ya. Sebagai contoh, semisal saya kita lihat matriks A tadi tidak ada A ya. Atau T saja ya tadi ya, T isinya ini ya. Nah, kalau saya mau menjumlahkan sum dalam kurung T,1 ya, saya enter seperti ini akan menjumlahkan semua elemen dalam satu kolom ya. Nah, dalam satu kolom 5 tambah 7 tambah 4 ini berarti 16 ya. 6 tambah 8 tambah 6 sama dengan 20. 7 tambah 9 tambah 4 sama dengan 20. Kalau kita mau menjumlahkan per baris itu tinggal ditulis sum dalam kurung T,2 ya. Kalau koma 1 itu menjumlahkan per kolom, kalau koma 2 itu menjumlahkan per baris. Hasilnya jadi 18, 24, dan 14. Kita coba. Ini 5 tambah 6 tambah 7, 18 ya. 7 tambah 8 tambah 9, 24 ya. Ya, 24. Sedangkan 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. Sama. Seperti itu. Terus selanjutnya kita juga dapat mengurutkan elemen dari matriks ya. Untuk mengurutkan kita dapat menggunakan kata sort gitu ya. Misal sort dalam kurung A,1 gitu. Nah, ini T ya. Sort T,1. Nah, nanti maka akan berurut per kolom ya. 4, 5, 7, 6, 6, 8, 4, 7, 9. Sedangkan kalau kita mau buat per baris tinggal sort dalam kurung T,2. Seperti ini saja. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 4, 4, 6. Seperti itu. Itu untuk mengurutkan sebuah baris ataupun sebuah kolom menggunakan sort. Terus kita ingin mengecek apakah sebuah buah matriks itu sama atau tidak ya. Itu bisa menggunakan fungsi yang namanya is equal. Semisal kita buat T3 saya isi dengan T gitu ya, maka T3 itu pasti nilainya akan sama dengan T kan ya. Kalau saya ingin mengecek apakah T3 itu sama dengan T ya, ini pasti sama ya. Is equal tinggal dikasih koma T, T3 gitu. Nah, jika nilainya 1 maka dua buah matriks ini adalah sama. Jika nilainya 0 maka dua buah matriks ini adalah berbeda gitu. Nah, kalau 1 seperti ini berarti sama. Kalau saya ingin mengecek is equal antara T dengan A gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 0, berarti berbeda. Selanjutnya adalah norma ya. Norma atau panjang dari sebuah vektor ya. Norma vektor adalah suatu ukuran untuk mengkuantifikasi sebuah vektor yang rumusnya sudah kita pelajari bersama di video sebelumnya. Nilai norma atau panjang vektor ini pasti nilainya akan positif gitu ya. Sebagai contoh, semisal saya tadi punya A, B. Nah, B. Kita hitung norm dari B ya. Norma dari B, norm B, maka hasilnya adalah 7,0711 seperti ini. Ini adalah panjang dari vektor B. Terus selanjutnya, jika kita ingin mengakses sebuah elemen matriks ya, elemen matriks ini bisa kita akses satu persatu maupun per baris atau per kolom ya. Dengan cara tersebut maka proses perhitungan yang melibatkan seluruh elemen dalam satu baris atau satu kolom dapat diproses dengan lebih cepat nih. Jadi MATLAB ini menyediakan fasilitas untuk mengakses, menghapus maupun menambah baris atau kolom ya, serta menggabungkan dua buah matriks ya. Kita contoh satu persatu ya. Yang pertama adalah mengakses sebuah elemen. Kalau mau mengakses sebuah elemen, contohnya misal tadi T isinya seperti ini ya. Kalau saya mau mengakses T 3,2 ya, maka baris ketiga kolom kedua nilainya pasti
6 ya, seperti itu. Atau T2,3 mengakses baris kedua kolom ketiga, maka hasilnya adalah 9. Nah, seperti ini hasilnya 9. Ini untuk mengakses sebuah kolom. Kalau kita mau mengakses seluruh elemen dalam satu baris, tinggal kasih titik 2 gitu ya. Contohnya semisal T dalam kurung 2,2. Nah, seperti ini maka kita mengakses di baris kedua ya, 789 ya, 789. Nah, ini. Kalau mau mengakses satu kolom langsung ya T dalam kurung titik 2, semisal 1. Nah, ini berarti mengakses pertama ya. Kolom pertama ya 574, benar tidak? Ya, 5, 7 dan 4. 574 benar ya. Seperti itu. Terus kita juga dapat membuat sebuah matriks magic ya ini. Ya, magic kita belum belajar tadi ya. Magic semisal contohnya magic 3 aja yang mudah ya. Kayak magic 3 saya enter, hasilnya adalah seperti ini ya. Matriks magic ini itu adalah matriks bujur sangkar yang bujur sangkar ya 3,3 atau 4,4, 5,5 itu ya. Yang ketika ini dijumlahkan itu hasilnya pasti akan sama ya. Ini 8 tambah 1 tambah 6 sama dengan 15. Ini hasilnya pasti sama 15, ini juga 15. Terus kalau ke bawahnya 8 tambah 3 tambah 4 itu juga 15, 1 tambah 5 tambah 9 15, 6 tambah 7 tambah 2 15. Ke diagonal pun juga sama, 8 ditambah 5 tambah 2 15, 6 tambah 5 tambah 4 juga 15. Maka itu disebut dengan matriks magic ya. Kalau magic 4 ya seperti ini, hasilnya nanti akan sama juga semuanya seperti yang kita buat tadi ya. Kalau kita mau mengakses matriks magic itu bisa saja ya, semisal kita buat magic ya, M sama dengan magic 4 gitu, magic 4. Maka M kan isinya seperti itu. Kalau kita mau mengakses matriks magic ya tinggal semisal M dalam kurung 4, gini ya. Nah, ini akan mengakses baris keempat, 4, 14, 15, 1 dan seterusnya. Selanjutnya jika kita mau menambahkan baris atau kolom, kita bisa saja langsung ya, semisal tadi kan kita punya matriks identitas. Nah, ini kan isinya 0, 1, 1, 1 gitu kan. Ya, isinya 0 semua kecuali yang tengah ini 1 ya. Kalau saya mau menambahkan misalnya ini kan 5 kali 5, berarti yang baris ke-6 tidak ada kan ya. Ketika baris ke-6 tidak ada, misal saya mau membuat I 5,6. Nah, I 5,6 ini kan sebenarnya tidak ada nih. Tapi I 5,6 saya isi dengan 7 misal. Nah, ini bisa. Jadi saya nanti akan menambahkan 7 di sini, sedangkan sisanya itu akan diisi dengan 0. Ketika saya enter, maka hasilnya seperti ini, matriks identitas di mana ini I-nya ini adalah diagonalnya itu adalah 111 semua, sedangkan yang di bagian sini ditambahkan 7 dan sisanya diganti dengan nilai 0. Seperti itu ya. Nah, terus kita dapat juga menambahkan atau menggabungkan dua buah matriks ya. Contohnya semisal N saya isi dengan ones 4 gitu ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita punya N1, saya isi dengan magic 4 gitu ya. Nah, saya mau menggabungkan N dengan N1, hasil tinggal kita buat sebuah matriks seperti ini, atau N2 aja ya. N2 saya isi dengan, kalau membuat matriks kan, atau ya matriks kan diawali dengan kurung siku, dengan diakhiri dengan kurung siku ya.
kurung siku yang pertama kita isi dengan semisal n, kurung siku yang kedua kita isi dengan n1. Maka ketika saya enter, wah ini saking panjangnya ya, isinya adalah 1111 yang matriks once tadi ditambahkan dengan matriks magic 4x4 seperti itu. Itu adalah dasar yang pertama untuk pemrograman MATLAB ya. Jadi untuk pengolahan vektor maupun matriks. Selanjutnya kita belajar mengenai pembuatan M-file ya. Yaitu pemrograman dengan M-file ini akan memberikan kontrol yang lebih banyak dibandingkan dengan command line seperti ini ya. Command line kan berarti kita harus menuliskan di bagian command window. Kita dapat juga membuat sebuah file yang nantinya dapat dieksekusi, di run ya, di run secara langsung di dalam MATLAB. Dengan M-file ini kita bisa melakukan contohnya percabangan, perulangan, function dan lain sebagainya ya. Sebagai contoh, kalau mau membuat M-file tinggal klik new saja ya. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Kita dapat membuat feature, GUI ya. GUI ini semisal kita mau memasukkan tombol yang ada tampilan terhadap user itu ya. Itu kita dapat menggunakan GUI ini. Terus kalau M-file itu menggunakan script ini. Kalau function itu berarti kita membuat sebuah function yang tadi kayak semisal once, diag, terus around, floor, terus apalagi magic dan lain sebagainya itu termasuk dalam function ya. Kalau kita membuat sebuah function tinggal tulis klik function gitu aja ya. Nah, function ini punya parameter output dan parameter input. Lalu di bagian sini ini adalah nama fungsinya. Semisal saya punya sebuah fungsi namanya rata gitu ya. Nah, kalau rata-rata gitu ya, rata. Nah, kalau kita membuat sebuah function yang namanya rata-rata, ini harus disimpan dalam bentuk nama yang sama dengan nama functionnya. Nama functionnya rata-rata gitu ya. Saya save. Oh, ini tampilannya tidak terlihat ya. Saya ubah dulu text editor ya. Editornya kita ubah menjadi nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau kita membuat sebuah function namanya rata-rata, maka di sini pun harus disimpan dengan nama yang sama, yaitu rata-rata.m. Nah, ini definisi, memang keyword ya, keyword terusannya function, terus di sini adalah outputnya, di sini nama functionnya, terus di sini adalah inputnya. Sebagai contoh, semisal function kita buat outputnya di X, lalu inputnya adalah kita punya 3 variabel input A, B, C gitu. Maka ini semisal kita buat rata-rata X ini ya, X ini kita isi dengan semisal A ditambahkan dengan B ditambahkan dengan C lalu dibagi 3 gitu ya. Ini rata-rata dari 3 buah angka ya, A, B, C bagi 3. Nah, nanti akan langsung kita dapat memanggil langsung ya, tinggal rata-rata A, B, C, keluarannya langsung X gitu ya. Nah, contohnya semisal rata-rata dalam kurung 1,2,3 gitu ya. Maka ketika saya enter hasilnya adalah 2. Rata-rata dari 3 buah angka ini 1 tambah 2 tambah 3, 6 kan, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Keluarannya adalah 2. Seperti itu contoh untuk membuat sebuah function ya. Terus untuk selanjutnya semisal saya buat sebuah file baru ya, saya close saja. Saya membuat sebuah M-file ya, di sini script ya, ini kita simpan saja dengan nama semisal latihan.m gitu ya. Saya save, di sini namanya latihan.m ya. Ini kalau mau kita akses nanti tinggal tulis latihan gitu saja. Nah, karena belum ada isinya maka tidak ada keluarannya ya. Nah, di sini kita semisal mau memasukkan sesuatu ya, itu dapat menggunakan nama atau keyword input ya. Contohnya kita punya sebuah variabel semisal angka. Angka saya isi dengan input dari user ya, input dari user. Nah, inputnya semisal saya tuliskan angka
Anda ya, sama dengan gitu. Lalu saya coba outputkan ya, keluarkan atau tampilkan ke screen atau layar. Kalau mau menampilkan sesuatu tinggal tulis DISP ya, atau display ya. DISP dari semisal angka tadi. Nah, ini ketika saya save, saya jalankan latihan, saya enter, maka dia akan meminta inputan kita, angka Anda. Angkanya berapa? Angkanya 5 itu. Maka nanti akan muncul 5. Kalau kita mau menghapus layar, itu tinggal diketik CLC ya. CLC atau clear screen ini ya. Jadi semisal di awal saya awali dengan CLC terlebih dahulu ya, maka ini akan menghapus screen ya. Contohnya semisal seperti ini. Oh, maaf, saya ulangi ya. Nah, kalau kita mau menghapus tulisan yang sudah ada sebelumnya, itu kita dapat menggunakan fungsi yang namanya CLC atau clear screen ya. Nah, CLC ini tinggal tulis CLC seperti ini saja, maka nanti akan menghapus screen yang ada di dalam layar. Contohnya misal CLC lalu angkanya yang diinputkan berapa dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah ada nih tulisannya, angka Anda adalah 5 gitu kan ya. Terus misal saya akses latihan gitu ya, latihan saya enter, nah nanti akan yang tadi sudah hilang semua ya, 6 gitu. Nah, seperti ini. Ini tidak bisa berlaku jika kita memasukkan teks ya, yogi gitu. Nah, error input ya, error input karena yang dianggap atau dimasukkan di sini ini dianggap sebagai sebuah angka. Kalau misalnya kita memasukkan sebuah teks, misal nama MHS gitu ya, isi dengan input dalam kurung nama mahasiswa ya. Nah, ini harus ditambahkan sebuah parameter namanya S seperti ini. Lalu display nama MHS. Saya contohkan ulang ya. Misal latihan, angkanya berapa? 5 gitu ya. Nama mahasiswa siapa? Yogi. Maka nanti akan muncul Yogi. Ini memang formatnya seperti ini ya, koma S gitu. Oke, itu adalah untuk memasukkan input maupun output. Selanjutnya kita belajar mengenai percabangan ya. Percabangan ini bisa menggunakan function if then else ya. If then else. Contohnya misal angka gitu ya. Jadi tinggal if formatnya ini adalah if ini kondisinya ya. If kondisi. Lalu jika kita mau ini actionnya ya. Actionnya kita tulis di sini. Lalu jika ada else, ini action yang keduanya. Lalu tinggal end. Nah, harus seperti ini ya. Kalau tidak ada else ya tinggal else sampai action yang keduanya bisa dihapus. Jadi if kondisinya apa, actionnya apa, lalu end seperti itu. Tapi jika butuh else maka tinggal ditambahkan else action yang kedua. Sebagai contoh, semisal if kondisinya adalah tadi angka lebih dari 5 gitu ya, maka saya menampilkan DISP ya, displaynya adalah angka yang dimasukkan lebih dari 5 gitu ya. Sedangkan else-nya kita displaykan angka yang dimasukkan kurang dari 5. Titik, kurung tutup, titik, koma. Lalu jika kita jalankan latihan sekali lagi, angkanya semisal 4 ya, lalu nama mahasiswanya Yogi, maka angka yang dimasukkan kurang dari 5 ya. Ini adalah contoh penggunaan if ya, if then else. Selanjutnya setelah if then else kita belajar mengenai perulangan ya. Perulangan ini dapat menggunakan dua format ya. Format yang pertama itu adalah for to do, yang kedua adalah while ya. While do ya.
while do sama for to do. Nah, kalau for, bentar. For ini formatnya for variabel dari skalar sampai skalar ya, dari angka sekian sampai sekian gitu ya. Lalu di bagian sini adalah statement yang dijalankan atau actionnya ya. Setelah itu tinggal n ya, jangan lupa selalu ditambahkan n di sini ya. Begitu pula nanti di bagian function itu juga ada n-nya juga ya. Ini untuk for ya. Kita coba satu persatu ya. Semisal kita buat atau saya di sini ya. Semisal kita punya n sama dengan 4, lalu saya isi a sama dengan zeros dari n, n. Berarti maksudnya apa? A itu nanti isinya adalah zeros 4,4 ya. Jadi kita punya matriks 4 kali 4 yang isinya adalah 0 semua. Setelah itu kita dapat menambahkan semisal for i sama dengan dari 1 sampai ke n, 1 sampai 4 gitu ya. Saya tulis n dulu ya biar tidak salah ya. Setelah itu semisal for lagi dari j sama dengan 1 sampai ke n, lalu saya isi semisal a itu nanti akan saya a i, j ya. Jadi baris koma kolomnya saya isi dengan semisal saya buat rumus saja 1 per dalam kurung i plus j minus 1 gitu. Ya, seperti ini contohnya ya. Titik koma. Jangan lupa ini ada n lagi ya, n untuk form yang kedua. Nah, ini saya coba hapus yang di bagian tadi formatnya. Hapus seperti ini. Ini kalau saya jalankan, misal di sini latihan gitu ya. Angkanya semisal 3 saja ya. Nama mahasiswanya Yogi. Ya, kita lihat nih ya. 3 tadi angka yang dimasukkan kurang dari 3, n-nya sama dengan 4, lalu a-nya ini seperti ini ya. Oh, masih belum dimunculkan ya, maaf. Karena ini saya kasih titik koma ya. Kalau saya hapus seperti ini, saya ulangi latihan angkanya 3 ya, mahasiswa Yogi. Nah, ini kita akan lihat iterasinya ya, iterasinya dari awal sampai akhir. Awalnya kita punya A yang isinya adalah matriks zeros 4,4 ya. Setelah itu di bagian 1,1-nya diisi dengan 1, lalu berlanjut ya di sini di baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom keempat, lalu baris kedua kolom pertama dan seterusnya ya. Sampai akhirnya terisi semua ya. Dari sini kita bisa belajar juga mengenai iterasi perulangan for di dalam for ya, atau looping di dalam looping. Sampai akhirnya isi dari 4,4-nya terisi semua ya. Itu adalah contoh penggunaan untuk for. Yang terakhir semisal kita mau menggunakan while ya. While, untuk penggunaan while kita dapat menggunakan format while di sini expression operasinya ya. Lalu di sini statementnya apa sampai akhirnya n, seperti itu ya. Contohnya semisal tadi saya mau menampilkan 4 tadi aja ya. Saya punya semisal ya, A saya isi dengan 3 gitu ya. Terus while A lebih dari 1, maka saya isikan apa ini ya, saya isi nilai, saya isi dengan ini saya isi dengan 0 gitu ya. Ketika A lebih dari 1, maka nilainya saya isi dengan B plus A ya.
Ini saya outputkan ya, jadi tidak saya kasih titik koma. Setelah itu A saya isi dengan A-1 biar untuk dekrementnya ya. Terus N. Nah, seperti ini. Nanti saya akan menampilkan nilainya ya, nilainya berapa. Nah, ini kalau saya jalankan di sini latihan gitu ya. 3 nama mahasiswanya Yogi. Wow, undefined. Oh, mohon maaf. Ini ada sedikit kesalahan ya. Oh iya, mohon maaf ini errornya karena ini ya. Jadi apa namanya di dalam kita masih menuliskan while expression ini ya. Saya hapus saja ya. Nah, seperti ini. Lalu saya klik latihan. Angkanya 4, lalu namanya Yogi. Ya, nanti munculnya seperti ini ya. 3, 2. Hanya 3 dan 2 saja ya. Kalau saya isi semisal ini 10 gitu ya, maka nanti akan muncul dari 10 sampai 2 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2. Yang terakhir adalah kalau kita ingin membuat sebuah grafik ya. Jadi MATLAB ini menyediakan fasilitas untuk membuat berbagai macam grafik ya. Grafik garis, histogram, dan lain-lain baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Sebagai contoh, semisal ini saya buat matriks X kuadrat gitu ya contohnya ya. Untuk matriks X kuadrat kita buat semisal X saya isi dari min 5 titik 2 0,02 titik 2 5 titik koma. Nah, ini maksudnya apa? Saya membuat sebuah X yang isinya itu adalah dari minus 5 sampai 5 ya. Dari minus 5 sampai 5 dengan penjumlahan 0,02. Jadi ini yang lain saya ini dulu ya, saya komentar dulu ya. Saya kasih komen dulu ya. Kalau mau kasih komentar tinggal dikasih ini aja, klik insert comment. Nah ini kalau saya cobakan ya, saya cobakan hasilnya ya, latihan. Nah ini nanti akan munculnya dari berapa ini? Dari minus 5, dari minus 5 bertambah ya 0,02 sampai ke 5 ya, sampai ke 5 itu dari garis X-nya. Oke, ini dari X-nya ya, saya titik koma saja. Setelah itu misal saya bikin sebuah function polinomial ya. Polinomial itu yang seperti ini contohnya, X kuadrat plus 5X plus 10. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh function polinomial. Polinomial ini dapat kita generate dengan menggunakan fungsi namanya polyval ya. Misal saya punya sebuah P yang saya isi dengan 1, 2, dan 5. Nah, 1, 2, 5 ini kalau saya masukkan dalam polyval nanti hasilnya adalah 1x kuadrat plus 2x plus 5 ya. Yang ini saya hapus ya, yang ini ya. 1, 2, 5. Lalu tinggal kita buat semisal Y1 saya isi dengan polyval dari semisal P, X ya. Ya, P tadi 1x kuadrat plus 2x plus 5 dijalankan di X ini ya. Ini semisal P1 gitu aja ya. Ini juga P1. Kita bikin dua buah function ya. Yang kedua semisal function yang kedua P2 sama dengan 100 ya. 100 ini biar nanti jadi 1 kuadrat saja gitu aja. Kita bikin garis yang kedua Y2 sama dengan polyval dari P2, X ya. Nah, jadi ini kita punya dua buah function polinomial ya. Polinomial yang pertama ini isinya adalah 1x kuadrat plus 2x plus 5. Yang polinomial yang kedua ini adalah 1x kuadrat plus
0 plus 0 ya. Jadi sama kayak X kuadrat gitu, seperti itu. Nah, kita akan membuat grafiknya ya. Untuk membuat grafik itu tinggal dibuat feature gitu saja ya. Feature 1 lalu kita plotkan. Kita bisa bikin subplot dulu ya. Subplot ini pembagian dari apa namanya, image-nya ya, image feature-nya ya. Kalau nanti kita bisa bikin dalam satu kotakan itu nanti ada berapa plot ya, 6 plot itu nanti, makanya nanti dibikin subplot dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Kita cukup tulis 1,1,1 ini ya. 1,1,1 ini berarti nanti dalam satu plot itu hanya ada satu subplot saja, isinya hanya satu ini saja. Lalu kita tambahkan plot yang kita plotkan semisal X, Y1 ya. Lalu X, biar kelihatan ya, X, Y1 lalu X, Y2. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat dua buah garis ya, di dalam plot yang kita buat di feature ya. Oke, kalau saya akses latihan, maka ini belum saya simpan ya. Saya simpan seperti ini. Nah, kalau saya akses latihan, maka nanti akan muncul dua buah garis ya. Yang ini sepertinya yang hijau itu sepertinya yang X kuadrat ya. Kalau yang ini X kuadrat plus 2x plus 5 ya, X kuadrat plus 2x plus 5. Kalau kita mau menambahkan tulisan-tulisan ya bisa saja di bagian insert gitu ya. Label mau saya tambahkan apa, X atau nilai X gitu ya. Y itu kita isi dengan value gitu ya. Lalu title juga bisa ini ya, grafik, dua grafik gitu aja lah ya. Lalu kita bisa tambahkan legend juga. Data yang pertama nanti isinya adalah apa ini, X kuadrat plus 2x plus 5 gitu ya. Yang data yang kedua X kuadrat, atau tambahkan yang lain ya, bisa-bisa saja ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sudah lumayan panjang ya. Semoga bisa dicoba satu persatu, karena ini merupakan sebuah dasar untuk kita masuk ke pemrograman jaringan syaraf tiruan nantinya ya. Jadi dasar-dasar dari matriks, vektor, operasi matriks dan vektor, pembuatan grafik, function, m-file dan lain sebagainya ini nanti akan kita pergunakan untuk membuat jaringan syaraf tiruan. Sebenarnya ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran yang lain ya, karena ini adalah dasar-dasar dari MATLAB ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Silahkan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.